Tapi kan ekspektasi gue ketika gue scrolling lihat apa gitu yang lucu-lucu kan, karena nggak bisa tidur. Terus gue malah nemu cerita itu ada di SMA di sekolah. Itu tiba-tiba ada murid yang teriak-teriak, baru 1 hari dia minta ganti orang. Tapi kuncinya akhirnya ngasih izin dengan syarat harus, lu bayangin itu kan campingnya tadi gue bilang ya, di hutan, di desa pelosok, Kasih sajen. ada sajen, kesurupan massal. Kalau lu jadi mereka, lu bakal ngapain coba? Tapi gue sebel banget lagi kemarin. Kan gue nggak bisa tidur ya. Terus scrolling lah tuh biasa. Agenda malam kadang suka dicari-cari aja nih. Tapi kan ekspektasi gue ketika gue scrolling lihat apa gitu yang lucu-lucu kan, karena nggak bisa tidur. Terus gue malah nemu cerita kesurupan massal siswa SMA pas lagi camping gitu. Kayak dibelin banget, dan itu beneran real serem banget gitu lagi. Tapi masalahnya kayak sebenarnya kan banyak nggak sih cerita-cerita kesurupan massal, kayak sering banget dengar gitu. Kok bisa gitu terjadi kesurupan massal? Kok kesurupan aja bisa nular gitu kan? Jadi ceritanya itu tuh yang pertama ya yang gue baca itu ada di SMA di sekolah. Itu tiba-tiba ada murid yang teriak-teriak histeris dan ngomongnya aneh-aneh gitu. Itu tuh di daerah Jawa Tengah. Tapi habis itu tiba-tiba banyak, bener-bener banyak banget sampai akhirnya pihak guru cari pertolongan lah buat nenangin mereka dengan manggil apa sih orang pintar gitu ya, orang pintar atau ustadz gitu, aku nggak tahu lah, lupa detailnya gimana. Terus udah dipanggil orang pintarnya, tapi karena itu massal kejadiannya banyak banget yang kesurupan, otomatis lama dong untuk penyembuhannya nih orang-orang ini. Dan ternyata usut punya usut, sebab dari kesurupan massal itu adalah jadi di sekolah itu lagi dilakukan renovasi. Ini nggak tahu ya, maksudnya Ada aku sih kaitannya apa enggak? ya gitu. Aku pribadi percaya kan sama ya, kita hidup memang berdampingan dengan jin gitu-gitu. Dan apalagi di Indonesia juga kental banget adat istiadatnya, apalagi di daerah Jawa gitu kan, yang emang harus menghormati adat banget gitu. Terus katanya saat renovasi sekolah ini adalah sesuatu yang melanggar adat di sana. Apa tuh? Nah itu tuh kayak masih ini aja sih, maksudnya nggak ada cerita detailnya apa adat yang dilanggar atau gimana. Cuma katanya penunggunya di situ tuh akhirnya marah gitu. Tapi ini pernah kejadian juga Kak di rumah aku pribadi. Jadi aku tuh ada, rumah aku 2 lantai. Makanya ini yang bikin aku percaya ya kejadian-kejadian kayak gitu. Rumah aku tuh 2 lantai, terus bagian atasnya tuh masih kayak cuma didak doang gitu loh Kak, jadi masih semen-semen gitu. Sampai akhirnya mau direnovasi buat dijadiin full buat dihuni gitu kan. Nah waktu itu kolinya baru 1 hari ngerjain di bagian kamar mandi. Jadi udah kebentuk kamar mandi, tapi waktu itu masih dijadiin gudang doang gitu. Baru 1 hari dia minta ganti orang. Nggak kuat ya? Iya, ternyata dia sakit habis itu. Terus begitu udah selesai, mamaku nanya dong, karena kepo, kenapa kok tiba-tiba minta ganti orang, kenapa tiba-tiba berhenti gitu. Terus akhirnya dia bilang kayak, Bu, saya cerita kayak gini bukan buat bikin ibu takut ya, tapi saya digangguin Bu. Jadi pas dia lagi semenin rumah aku, katanya sempet ada penampakannya lah, ditampakin gitu, soalnya diliatin lah ada penunggunya di sana. Itulah penyebabnya akhirnya dia sakit, habis itu demam tinggi selama beberapa hari, dan dia minta untuk, nah jadi ternyata kulit itu ditampakin sama penunggu yang ada di kamar mandi rumah aku. Nampakin tuh maksudnya dilihatin? Diliatin. Tapi ngasih tahu sosoknya. nggak sosoknya apa? Perempuan. Cuman perempuan aja? Perempuan. Tapi memang aku udah tahu sih emang dari lama nunggu di atas. Oh. Gitu. Karena itu kan udah sekitar berapa ya, itu direnovasi aku umur 15 tahunan. Jadi selama 15 tahun itu bagian atas itu emang belum diapa-apain gitu. Jadi emang kosong aja gitu. Makanya wajar banget ada yang nungguin gitu kan. Nah, jadi setelah dia ditampakin itu akhirnya dia sakit. Karena penunggunya ini ngerasa diganggu lah. Kan ini tempat gue, kenapa lo macem-macemin gitu kali ya.
Makanya menurut aku itu yang kejadian juga di sekolah yang ada di Jawa Tengah ini Kak. Gitu, akhirnya dia marah, satu orang kena, ternyata nular nih ke banyak siswa. Untungnya waktu itu si tukang aku begitu dia ngerasa nggak enak langsung cabut gitu ya, langsung pulang izin sakit dan minta ganti orang. Jadi nggak kejadian tuh kesurupan massal di rumah aku. Serem juga sih kalau kesurupan massal di rumah. Makanya. Tapi sebenarnya Kesurupan masalah maksudnya semua orang gitu. Iya, bisa massal. nular. Dan keluarga aku tuh cukup percayalah dengan mistis-mistis kayak gini. Jadi ya emang gak aneh juga sih ngelihatnya. Kan kemarin juga Oktober 2024 ya kalau nggak salah ada film yang diangkat dari kisah nyata. Itu judulnya kalau nggak salah Kemah Terlarang. Apa sih Kemah Terlarang Kesurupan Massal gitu loh. Ya, itu diangkat dari kisah nyata kejadiannya di daerah Yogyakarta. Ini masalahnya pasti ngerasain gak sih dulu SMA ada persami, perkemahan Sabtu gitu Minggu, kan. perkemahan Iya. Jumat Sabtu Minggu, iya. Ini mereka gitu. kemah 3 hari, berarti agendanya perjisami itu Perjisami. Jumat Sabtu Minggu gitu. Jadi mereka itu sekolah itu minta izin ke sebuah desa nih untuk ngadain perjisami di sana. Yang namanya pramuka kan kita apa sih dididik untuk berani gitu, mandiri. kan, mandiri gitu. Akhirnya dipilihlah desa ini. Jadi benar-benar di tengah desa pelosok hutan-hutan gitu deh lokasinya. Sebenarnya awalnya tuh nggak dibolehin sama kuncen di sana buat kemah di situ. Nah, tapi kuncennya akhirnya ngasih izin dengan syarat harus ngubur sesajen. Dari situ aja sebenarnya kayak udah aneh banget sih. Kalau aku jadi pihak sekolah kayaknya nggak bakalan. Ya nggak bakal dilanjutin. Iya nggak sih? Maksudnya itu terlalu risky gitu kan. Dengan syarat jadi si sesajen itu dikubur dan anak-anak SMA-nya nggak boleh ngapa-ngapain sesajen itu. Gitu. Nah, sebenarnya tadinya tuh semuanya all fine, happy, namanya juga perjisami gitu kan. Sampai biasanya kan pasti ada biasanya malam kedua tuh kan, hari Sabtu, malam Minggu. Ada agenda makrab dong. Ini Jerit malam istilahnya gitu Iya. ya. kalau jerit malam kan yang keliling-keliling gitu kan Kak. Oh ini makrab. Ini makrabnya yang kayak api ya? unggun Oh, gitu, kumpul-kumpul. kumpul-kumpulnya, yang Malam, happy-happynya iya. gitu. Jadi mereka itu tiap kelompok, tiap regu disuruh nampilin suatu drama. Nah, ada satu kelompok yang menampilkan drama Roro Putri. Kata gue juga ini Ngundang ya. iya, maksudnya kayak udah tahu di tengah perdesaan, di tengah hutan gitu. Kenapa drama yang dipilih drama yang maksudnya legenda gitu-gitu. Sebenarnya nggak tahu ya, mungkin apakah disuruhnya memang drama yang cerita temanya rakyat kayak gitu. atau legenda itu gimana, tapi ya satu kelompok ini milih untuk nampilin drama Roro Putri. Disitulah akhirnya yang tadinya happy berubah jadi camping yang horor. Karena di situ terjadi kesurupan massal. Dan yang paling serem, pemain utamanya jadi Roro Putri di drama kelompok itu beneran kesurupan arwah Roro Putri aslinya. Karena ngerasa dipanggil dan ngundang kan. Banget. Kenapa? Beneran lagi ceritainnya. Kenapa? Takut lah. Bayangin ya. Nanti kita juga mau makrab. Ya. Takut. Gitu. Terus lu bayangin itu kan campingnya tadi gue bilang ya, di hutan, di desa pelosok, Kasih sajen. ada sajen, kesurupan massal. Kalau lu jadi mereka, lu bakal ngapain coba? Mau minta tolong kemana? Atau kemana? Terus juga handphone kan biasanya disita kan Iya sih, kan? dikumpulin kan. Enggak, kalau HP-nya nggak dikumpulin juga mau minta tolong kemana ya orang di tengah hutan? Lu Mau kabur kemana? Mau kabur atau lu ikut pura-pura kesurupan, Re? Kalau gue ikut pura-pura Gua kesurupan, pura-pura kesurupan. biar jadi mayoritas. Kalau jadi minoritas takut gue. Iya, gue takut. Jadi ikut mayoritas aja gue pura-pura Apaan kesurupan. sih? Gue sih mendingan ngemil sih. Ngemil di tenda. Tapi emang katanya kalau secara psikologis itu bisa dijelasin sih. Apa sih namanya massive hysteria atau histeris gitu? Masif. Massive histeris. Jadi Iya. apa sih namanya?
Itu kayak nular gitu sih. Kayak Bahwa nular psikolog gitu. itu suggest bahwasannya karena kita lihat begitu banyak mayoritasnya orang kayak gitu, kita jadi Iya kayak kan ke kayak bawah. tadi kan gue bilang, lu kalau misalkan di situ lu pilih kabur atau pura-pura kesurupan. Karena mayoritasnya kan Itu lebih ke pura-pura. Kalau ini tuh lebih benar-benar badan kita tuh kayak nggak sadar gitu juga, kayak Atau hanyut gitu kok melayang. Iya, mungkin satunya mungkin karena terlalu banyak orang kayak gitu. Jadi itu ada apa namanya? Ada faktanya gitu, bukan secara ilmiah ya. secara ilmiah. banyak gitu. Ya mungkin, karena kan jumlah orang yang meninggal juga jauh lebih banyak daripada orang yang hidup sekarang kan. Bisa. Namanya masif histeria Kak, bener. Iya. Masif histeria. Jadi kalau secara psikologis ya, misalnya aku nih kayak udah stres banget sama tugas sekolah, beban sehari-hari gitu. Terus kurang Sampai makan. kurang makan gitu kan, bisa jadi. Terus akhirnya ada triggernya mungkin yang bikin jadi Ikutan histeris, teriak. teriak-teriak nggak jelas, dan karena Raya mungkin stres nih lihat aku, akhirnya nular ke Raya. Raya juga ikutan kayak gitu. Jadi sebenarnya Betul. tadi pilihan kamu untuk nyemil di tenda itu benar juga, karena untuk Ngedistract ya, Iya, supaya soalnya nggak pernah ikutan. juga memisahkan diri gitu pernah loh. juga dari kita kan dulu ada zamannya pramuka nggak sih? Ada dong, kan makanya tahu perjusami Pramuka kan persami. sih. Terus kita di tenda-tenda gitu, biasanya kan jurik-jurik malam sih kalau ini. Iya, Terus bukan ada makrab jurit malam, lebih ke jurit jujur malam. sih kalau gue makan memisahkan diri sih, nggak kayak ya this is good. Misalkan Kalau Karena gue sih itu bawa bisa bawang jadi salah putih, satu. Apa? bawa bawang putih. hampir kali ah. Bangle. Tapi emang beneran ngaruh ya bawang putih buat nggak digangguin gitu? Ya itu mitosnya anak zaman sekolah aja sih, walaupun sebenarnya dari seniornya tuh udah bilang gitu, jangan pernah ada yang bawa bawang putih, istilahnya kayak gitu. Tapi ya kita kan mikirnya karena ke brainwash sama film-film vampir pada masanya, jadi kita kayak bawa bawang putih buat, padahal nggak ngaruh. Tapi jujur gue pernah sih yang gue bilang selain gue nyemil ya, karena gue nyemil juga teriak-teriakannya gede, jadi gue penasaran nggak sih kalau banyak yang teriak di walaupun senyemil-nyemilnya kita santai banget, tapi gue lama-lama penasaran kok nggak selesai tuh teriak-teriaknya, bener ya kayak gitu ya. Kadang suka jadi ikut keringat Pertanyaan dingin. kenapa gue pernah pribadi nih ya, sorry ya yang pernah gue gituin, gue pernah tampar orang yang kesurupan sih. Karena menurut gue kayak Lo ngapain sih gitu? iya, lu ngapain sih teriak-teriakan? Tuh, kan biasanya kalau ada orang kesurupan digerumungin ya, dipencet dikerubunin. jempolnya, gitu ya. Terus tangannya ditahan-tahan, kan sakit ya? Bener gak sih? Terus yang paling banyak tuh pencet jempol nggak salah ya, gitu. Terus mungkin 5 agama kali atau berapa orang mencoba untuk keluarin sih. Nah, gue mungkin saat itu kayaknya lagi stres mungkin ya. Jadi gue datengin, gue datengin terus gue beneran nih ini kisah nyata ya. Gue siapa ya namanya? Itu kalau inget tolong ya kasih tahu itu siapa. Tolong DM. Itu bener gue samperin terus gue bilang jangan ditahan, kan dipegang semua orang kan sakit gak sih? Terus gitu dipencatin semua jempolnya, terus katanya kiri katanya kanan kan gitu ya, heboh banget gitu. Gue bilang itu kasih nafas gitu-gitu, terus dia kayak makin jadi wah gitu-gitu kayak ngamuk-ngamuk, terus gue bilang nggak apa-apa lepasin aja, terus gue gampar sih. Diem. Tapi lepas setannya. Nggak tahu sih, pas gue gampar ya kencang banget sekali, terus dia masih gitu, gue gampar 2 kali dia diem. Terus udah selesai. Terus gue jalan, terus gue cuman kayak diem kan selesai, terus gue jalan. Nah, siapa yang mau gue gampar lagi gitu gue gitu gue bener, ini kisah nyata nih, nggak lucu. Di saat itu sih nggak lucu karena kan di tengah hutan kan, terus gue ngeliat kasihan banget nih orang cewek, dia kayak di apa namanya digerumulin, terus kakinya pencet sana pencet sini, terus disembur-sembur pakai air gitu-gitu. Dah gue kan nggak ngerti ya. Mungkin gue musyrik atau apa, gue nggak terlalu agama banget gitu. Gue bilang, wah kasihan, terus teriak malam-malam kan, malam-malam ya, jadi kayak melengking banget gitu loh, jadi kayak semua orang keganggu gitu-gitu, beneran gue gampar. Terus iya gue ngerasa, ih kasihan nih orang, terus kok nggak selesai-selesai nih, udah 2 jam atau berapa jam gue lupa sih. Terus gue gampar, diam, terus yang lain ngikutin diam gitu, terus mau saya gue gampar gitu, akhirnya gue jalan. Tapi mungkin tindakan gue
dipatut dicontohin ya, mungkin ya. Tapi kalau ditanya abis itu selesai nggak? Abis itu sih tenang sih pas gue balik di Enda. Abis itu tenang, beneran nggak terjadi apa-apa. Mungkin orang itu lagi apa namanya, saat itu keadaan gue lagi kosong, terus lagi banyak masalah, jadi ikut-ikutan, jadi suka kayak gitu-gitu. Terus juga kita nggak pernah tahu kan. Mungkin juga kan kalau kata orang kalau kita nggak percaya ya itu nggak akan terjadi gitu. Kalau kita percayain itu benar-benar di dalam sugesnya kita akan, benar nggak sih? Iya. Kemarin ada TikToker juga, lihat nggak? Oh iya tahu. Dia apa namanya kesurupan Temennya. berdua kan di rumah temennya. Jadi kayak misalnya gue lagi nginep di rumah Oh, lu kan, iya. terus gue kesurupan gitu. Terus lu tuh kayak, awal-awal lu kesian lah sama gue kayak sejam 2 jam tuh masih kesian, tapi ini tuh kesurupannya sampai subuh. Iya, karena Karena- didiemin iya, aja, karena didiemin sama aja. temennya. Jadi temennya tuh kayak skeptis aja. Iya, gue tahu dia kesurupan, ya udah, gue cuma nemenin dia supaya nggak bahaya aja gitu Iya, kan. iya. Sampai subuh, dianya juga ngerasa tidurnya keganggu karena harus berjaga untuk ngelindungin si temannya yang lagi kesurupan. Akhirnya ujung-ujungnya tetap ke orang pintar juga, maksudnya ke Datangin nggak ya? dibawa ke masjid. dibawa ke masjid buat dimintain tolong sama orang-orang yang di masjid. Tapi itu real sih, karena dia tiba-tiba bisa ngomong bahasa Jepang. Karena setahu gue ya, kalau orang kesurupan ya, setahu gue ya, gue pernah kejadian ngeliat orang kesurupan tuh bener-bener matanya nggak ada kedip. Oh itu iya, Literally dia melotot, karena kalau kuat banget. kuat dia nggak akan pernah kedip. Terus menurut gue orang kesurupan, menurut gue ya, gue lebih takut maling daripada ketemu yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue orang kesurupan itu nggak melulu tentang teriak-teriak sih dalam tanda tapi kutip. Nggak yang kayak wah terus membahaya. Terus dia Terus pasti selalu kayak gitu. Pasti aku udah sadar tuh pasti ya udah kayak nggak nothing jadi apa kan? happens Yes. aja. Jadi kalau ada orang kesurupan yang teriak-teriak terus kayak itu ada suara apa ya? Ah, gitu gue nggak takut juga. Terus kalau ada suara Oh ya, lu lagi bengong. Coy. kalau ada suara-suara yang langsung teriak marah-marah, menurut gua agak, karena kalau gua nonton channelnya salah satu terbesar YouTube-nya Saradik, tau ya, Sarah Wijianto, dia kalau kesurupan nggak yang kayak bikin, iya sih menurut gua ya, tapi kalau mungkin gua salah, mungkin Sebenarnya mungkin kalau kayak gitu lebih kepada karena memang mungkin ya Kak Sarah Wijayanto tuh memang sudah akrab dengan hal-hal seperti itu, atau dia udah bisa mengendalikan dirinya untuk yang kayak gitu. Sedangkan untuk orang awam di mana yang dia nggak pernah terus tiba-tiba itu susah pasti ngekontrol, karena beda antara kesurupan dan mediasi. atau mungkin kan yang kesurupan bukan si Sarah aja ya, kadang krunya suka ngeliat ya, krunya tiba-tiba gitu, tapi nggak yang kayak yang gue lihat saat itu jurik. Tapi sorry banget ya, mungkin beda kali ya. Ini beda ya? Atau Isinya datangnya ya? mungkin beda ya. Mungkin ya. Kalau kesurupan itu kan artinya dia tidak mempersilahkan dirinya untuk dimasuki. Tapi kalau Tapi kalau mediasi- yang misalnya si Saradik yang dia yang kesurupannya si tapi ada krunya kan nggak untuk mediasi. Krunya tiba-tiba gitu ngaung gitu ya, terus diam krunya, terus si house-nya tahu tuh krunya ada yang kesurupan, terus didatengin. Terus tapi santai gitu-gitu, bener kan? Melotot-melotot. Mungkin iya beda isi. Apa isinya Kalau beda? misalkan yang ngisi kalau misalkan yang ngisi yang dibungkus itu dia cuma diem Karate doang. 3 nggak? Pedes soalnya. Tapi kalau misalkan yang ngisi biasanya bisa berbentuk lain, itu dia akan mengeluarkan suara atau gerakan-gerakan di luar dari kontrolnya dia. Karena kan mereka itu bisa meniru ya, maksudnya dari meniru bentuk, atau terus bentukannya si juga. si makhluk itu ngerti apa yang di dalam kita kali. Misalnya kita lagi stres, kita Iya. lagi itu. Makanya kan kita nggak boleh kosong, pikiran kosong, Otak terus kayak kosong? banyak ngelamun. Iya, otak kosong beli di warung Padang juga bisa. Tinggal tanya, udah ada otak gitu, bisa. Kalau misalkan kosong, Oh iya, bener juga. bisa. Jadi balik Tapi lagi. percaya nggak orang kesurupan masal? Percaya gue. Kesurupan masal percaya? Aku percaya lagi karena one of my family member itu Tapi emang masal? Enggak nggak kan? masalah, tapi maksudnya the idea of kesurupan mau gimana pun di ya kan pro Konteksnya kontra ya. gini, kalau kesurupan oke lah, masih bisa di make sense kan satu orang. Kesurupan masal kayak satu ruangan
50 orang bus gitu. Karena kita nggak tahu, mungkin di saat itu juga setannya lagi pada demo, jadi butuh banyak. Keikutan juga, tapi katanya kalau orang kesurupan masal harus dipisahin nggak sih? Iya, itu kan harusnya. harus salah satunya gue bilang mendingan lu nyemil deh daripada lu kena. Tapi itu beneran hoax gitu ya? Misalkan nih kalian bertiga kesurupan, gue enggak ya? Kalian bertiga kesurupan. Kok Gue tuh harus pisahin kalian. supaya Karena takutnya saling isi tuh saling Enggak, berantem justru gitu. lu nya yang harus misahin diri. biar lu nggak Biar lu kena. nggak ketularan kita. Kalau in real life gue masih pulang. Kalau kalian gue to be fair aja. Iya benar juga. Iya gitu. Gue masih bakal pulang kayak sorry banget, tapi gue videoin lu bentar. Jadi gue pulang. Yakin lo ketawa? Enggak. Tapi bisa tau kayak gitu. Karena tau kayak Kak, asal kita nggak kosong, Iya, kita betul. nggak lemah, kita nggak takut dan kita percaya sama Tuhan gitu loh. Kayak Tapi gue asal nggak takut sih. Iya. So tuh gue udah cerita kayak gitu juga. Asal nggak takut maksudnya? Berani Iya maksudnya. itu yang gue bilang datengin terus lu kenapa dah lu ngapain teriak-teriak gitu loh. Enggak, kalau gitu kan kayak agak nantangin ya menurut gue. Kalau kayak gitu kan menurut gue agak Jadi nantangin. lu mau ngapain? Nggak takut lu gimana? Gue tuh ada cerita. Kasih tahu Tapi bukan deh. cerita gue ya, ini cerita cowok gue. Cowok gue tuh Sombong banget ya punya pacar. enggak gitu. Jadi cowok gue tempat kamarnya dia tuh sering banget dibuat nginep kan. Kayak misalnya temennya cowok-cowok Cewek-cewek gitu. datang. Enggak tonjok. Kayak nginep, suka jadi tempat nginep gitu kan teman-temannya. Terus ada satu orang, misalnya lu berteman bertiga nih, tapi ada satu orang yang nggak tahu kenapa tuh sering banget kesurupan di kamar dia, tapi memang rumah dia tuh yang kayak apa ya, Sampai gede detik- tapi kosong gitu. Maksudnya kayak isinya tuh cuma Nggak banyak nggak gitu, cuman banyak kasur gitu. sama Iya. lemari gitu doang. Maksudnya tuh di rumahnya dia tuh cuma dia, nyokapnya sama abangnya gitu doang gitu loh. Jadi kayak Small family. iya, jadi tapi banyak ruang-ruang yang kosong. Nah dia tuh pindah kamar, switch sama abangnya karena abangnya tuh udah tahu kalau kamarnya ini tuh sering diganggu lah sama hal-hal kayak gitu. Nah karena cowoknya tuh orangnya kayak cuek ya, dia tuh kayak gitu-gitu tuh cuek. Asalkan dia nggak denger, nggak yang nonton film, gitu dia cuek. Dia tuh berani-berani aja, asalkan dia nggak yang dengar-dengar kayak gitu. Nah satu orang yang sering banget kesurupan, Temen ini yang beneran itu? ya, temennya iya masih ada. Misal kalau lu nonton nih gue ceritain, maaf ya. Dia tuh sering banget kesurupan, dan kesurupannya dia tuh yang kayak sama mirip kayak yang Gilang Sami aja Iya. temennya. Jadi Dimas tuh tipenya yang kayak oh lu kesurupan ya udah, terus gua harus apa, dibacain doa nggak mempan ya udah, terus gua harus apa gitu, asalkan lu nggak yang kayak Ngerusak apa, barang, ngerusak itu barang, juga maksud atau diri. enggak- Diri sendiri. atau enggak lu nyakitin gua gitu, sebagai gua kan tuan rumah gitu ya misalkan. Ini nggak diem aja. Ini cowoknya diem aja, tapi dianya pun ya paling kayak ngomong Sunda. Kalau dia ngomong Sunda. Oh. Tiba-tiba Dia tuh bisa ngomong- bahasa lain Iya, ya. dia tuh bener-bener ngomong Sunda yang fasih banget. Kan ada Sunda kasar, Sunda halus ya. Dia tuh Sundanya bener ngomongnya tuh yang halus banget. Yang kayak bener-bener halus banget. Terus suaranya tuh yang kayak juga lembut, tuh sambil kayak misalnya duduk begini dia Cewek? senyum. Cowok, temennya cowok tapi kerasukannya kayak gini. Iya maksudnya kerasukannya cewek. Iya, terus habis itu sama cowok gue dibilang kan, lu kenapa sih harus diapain lagi gitu kan. Akhirnya tuh ada kacang, terus dia nyusun. Jadi dia nyusun apa yang Dikasih dia mainan? masukin. Oh, Enggak, jadi dikasih- kan cowok gimana sih, mungkin lagi minum makan kacang gitu kali ya. Terus dia nyusun kacang, jadi ada kacang disusun sama dia di apa sih, dibukain, disusun Jadi bentuknya jadi dia? bentuk yang Ngerasukin. tapi cowok gue secuek itu, dia berkayak terus kamu ngapain main ML, sampai gue ketemu tuh orang, gue pikir kan cowok gue apa sih, bohong lu ya gitu kan, soalnya kayak masa sih yang pengen nyusun. Terus dia pun ngaku kayak iya lagi, terakhir gue ke rumah lu gue kesurupan mulu ya gitu. Dia mengakui ini suatu kesurupan. Iya, tapi juga salah satu keluarga aku juga ya kayak gitu. Jadi bisa switch personality tergantung lagi siapa nih yang di dalamnya gitu loh. Bisa tiba-tiba Jawa, Sunda, yang kayak orang-orang bilang kayak ai maung, itu tuh beneran ada gitu, beneran bisa gitu. Nah, pernah ada satu kejadian juga. Ini kalau ngomongin secara psikologis harus dipisahin ya. Itu menurut aku ada benernya juga, karena ketika kejadian itu orang-orang lain yang tidak terdampak dan kita anggap lemah karena kayak ibu hamil, ibu menyusui gitu, kita pisahin ruangan supaya mereka nggak kena. Nah begitu ada, jadi salah satu tante aku yang kayak hamil keluar dari ruangan itu ketemu sama saudaraku yang kesurupan itu, beneran nular gitu loh, beneran nyamber gitu. Iya gitu. Jadi sebenarnya kan banyak banget ya pro kontra soal ini, apakah secara psikologisnya yang terganggu atau ya memang ada dunia mereka, ada dunia kita, tapi pada intinya memang kita harus menghargai. Betul. Dimanapun kita berada harus menghargai
adat yang ada. Harus permisi, Permisi, istilahnya kalau di Jawa benar. pulo nuwun gitu. Kalau masuk ke tempat-tempat yang emang belum pernah kita tinggalin atau belum pertama kali kita datang ke situ, Mulutnya at jangan least- jangan sembarangan. Iya, bener. Karena kan gimana pun juga di Indonesia masih kental banget kan adat istiadatnya gitu. Jadi ya lebih baik kita menghargai dunia masing-masing. Tuh.